Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi mikro pemberdayaan UMKM. Nah, di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Ayumaya Fadilah, NIM 25020101069 dari kelas MJ 103. Di sini saya mengambil kebijakan ekonomi mikro pemberdayaan UMKM. Nah, kebijakan ekonomi mikro pemberdayaan UMKM adalah serangkaian upaya yang sangat terfokus dan praktis, langsung menyentuh kebutuhan dan hadapan yang dihadapi oleh UMKM dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Kebijakan ini dikeluarkan secara bertahap, lalu berkembang dari tahun 2007 atau 2008 hingga saat ini. Kebijakan ini dikeluarkan pada era Presiden kita, Pak Bambang Yudhoyono. Nah, kita masuk ke sini, ada resiliensi ekonomi. UMKM terbukti menjadi katup pengaman ekonomi nasional ketika korporasi besar runtuh. Pemerintah menyadari bahwa perlunya penguatan sektor ini sebagai pilar stabilitas. Yang kedua ini ada resiliensi ekonomi. Itu ada hambatan keuangan formal mayoritas yang bergantung pada modal sendiri atau retenir bunga tinggi penghambat pertumbuhan usaha. Lanjut ke identitas kebijakan ekonomi pemberdayaan UMKM. Pertama di sini ada akses permodalan atau pembiayaan ya. Kebijakan ini adalah kebijakan mikro yang paling krusial berupaya mengatasi kendala modal yang sering dihadapi UMKM. Yang di sini bawahnya ada A, kredit usaha rakyat, yang biasanya dibilang KUR ya. Ini adalah penyediaan fasilitas pinjaman kredit dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan kepada pelaku UMKM yang layak tetapi belum memenuhi syarat bank komersial. Yang kedua di sini ada pendanaan khusus ya. Pendanaan khusus ini memberikan pinjaman bergulir atau dana hibah seperti bantuan produktif, usaha mikro atau BPUM dari pemerintah atau lembaga pengelolaan dana khusus. Yang C ini ada fasilitas akses ke lembaga keuangan. Itu seperti mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan dari koperasi atau lembaga keuangan non-bank. Terus yang di sini ada nomor 2, peningkatan kapasitas SDM dan manajerial. Identitas ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola usaha. Terus A, pelatihan dan pendampingan. Ini identitas program pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan pengembangan keterampilan teknisi atau digital. Terus ini ada B, inkubasi bisnis.
Ini menyediakan fasilitas dan pembimbingan insentif bagi wirausaha pemula. Yang ketiga ini ada fasilitas pemasaran. Jadi di sini ada membantu UMKM memperluas jangkauan dan daya jual produk mereka. Yang pertama itu ada digitalisasi UMKM, itu dukungan untuk adopsi teknologi digital termasuk pelatihan e-commerce, pemasaran melalui media sosial dengan penggunaan platform digital untuk transaksi bisnis seperti QRIS ya zaman sekarang ya. Terus yang ketiga ada kemitraan usaha. Itu mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, misalnya melalui program Bapak Angkat untuk memperluas jaringan pemasaran dan rantai pasok. Terus di sini ada keempat, penyederhanaan regulasi dan perizinan. Itu langkah-langkah untuk mengurangi hambatan, birokrasi, dan biaya operasional. Yang pertama ada kemudahan perizinan. Menyederhanakan proses dan biaya pengurusan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu agar lebih cepat dan mudah diakses UMKM. Terus kita masuk ke selanjutnya, ini ada dampak positif mikro. Ini inklusi keuangan memaksa perbankan untuk turun ke bawah menjangkau jutaan nasabah yang sebelumnya belum sama sekali tersentuh layanan perbankan. Bisa juga peningkatan skala usaha, akses modal murah menginginkan pelaku usaha menambah stok barang, memperbarui alat produksi, dan melakukan ekspansi lokasi usaha. Nah, jadi kesimpulannya kebijakan pemberdayaan UMKM khususnya melalui skema KUR atau itu merupakan contoh kebijakan mikro yang sangat berhasil dalam mendongkrak ekonomi kerakyatan pasca reformasi. Hingga saat ini, kebijakan ini mengatasi masalah fundamental permodalan di tingkat akar rumput, namun implementasinya tetap memerlukan pengawasan ketat dan peningkatan pemerataan agar dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Nah, segitu saya tentang kebijakan pemberdayaan UMKM. Terima kasih.